أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun, haitsu qala Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia, dari mimbar yang mulia, khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bekal, dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, pada hari itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna harta yang kita kumpulkan di dunia, harta yang kita tumpuk di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, kecuali mereka yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadir di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, hadir di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang takwa. Selamat dari dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari dosa-dosa kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selamat dari dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sahabat Ali bin Abi Thalib memaknai takwa dalam 4 hal. Kata beliau, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu apabila seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya seorang hamba tentu berbeda dengan takutnya seorang hamba kepada sesuatu yang menakutkan. Takutnya seorang hamba kepada sesuatu yang menakutkan, ia akan menjauh sejauh mungkin. Sebaliknya, takutnya seorang hamba kepada Allah, dia akan mendekat dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil. Takwa itu ketika menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, harga mati sebuah kebenaran, hudal lil muttaqin, dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu bil qalil. Takwa itu apabila seorang hamba mampu qanaah, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. Dan yang terakhir, takwa itu wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu apabila seorang hamba senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menemui datangnya hari kiamat dan untuk menemui datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman, dan Rasulullah itu sendiri pun adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Rasulullah sendiri adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita, umat akhir zaman ini, dengan hadis beliau yang berbunyi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal
fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dari saking beratnya ujian keimanan bagi hamba-hamba akhir zaman ini. Serba tidak jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Ayo bersegera berbuat kebaikan. Ayo bersegera berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fitanan. Karena kalian berada di zaman fitnah, karena kalian berada di zaman penuh ujian terhadap keimanan kalian. Ayo kaqita'il lail. Ujian keimanan itu, fitnah itu sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dan terkadang potongan-potongan malam itu serba tidak jelas. Kadang gelap, kadang sedikit terang, kadang redup-redup dan kembali lagi menjadi gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Maka kalian akan mendapati seorang laki-laki yang paginya masih beriman kepada Allah dan sorenya dia sudah kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Sebaliknya dia di pagi hari dia masih dalam kondisi kafir, ternyata di pagi harinya ia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa jamaah rahimakumullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya adalah ia rela menjual agamanya, ia rela menjual Islamnya dengan urusan dunia yang sifatnya fana ini. Ia rela menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Ia rela menjual imannya dengan kehidupan dunia yang fana ini. Ia rela berbohong asalkan mendapatkan dunia. Ia rela bersaksi palsu asalkan ia mendapatkan dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Artinya apa? Kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera dalam ketaatan kepada Allah, untuk bersemangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menjadi tidak bersemangat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tidak termotivasi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan kepada kita, wahai umatku, ada 4 hal mengapa seringkali manusia itu gagal mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu gagal mempertahankan ketaatan kita kepada Allah padahal tuntutannya di akhir zaman ini adalah kita senantiasa mendekat kepada Allah. Jangan sampai kita tidak termotivasi dalam ketaatan kepada Allah. Yang pertama karena iman kita ini turun. Iman kita ini terdegradasi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu yazidu wa yanqus. Wahai umatku, iman itu kadang bertambah, kadang juga turun. Yazidul iman bitta'ah wa yanqusul iman bil ma'siyah. Naiknya iman itu karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terdegradasinya iman itu karena kemaksiatan yang lekat bahkan sudah akrab dengan kita di kehidupan sehari-hari. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itu yang pertama. Jadi, jadikan iman kita senantiasa naik agar kita bersemangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, faktor yang kedua, mengapa kita menjadi tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam syahadat kita ini kita hamba, kita budaknya Allah Subhanahu wa taala, abdun, hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui fadilah serta keutamaan amal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat sekarang. Kita permisalkan satu amalan yang perlu kita ketahui fadilahnya. Misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau tentang salat berjamaah, tentang meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis beliau bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, "Wahai sahabat-sahabatku, ala adullukum bi syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat?" Wahai sahabat-sahabatku, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dengannya kalian itu akan diampuni oleh Allah, kemudian derajat kalian akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serempak sahabat Rasulullah menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, amalan apa gerangan yang menjadikan kami itu ditinggikan derajat kami, kemudian diampuni dosa-dosa kami oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Isbagul wudu indal makari. Hendaklah kalian menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang kalian tidak nyaman untuk berwudu. Di sore hari sedang asik bermain, bersantai, kemudian terdengar azan. Ini waktu-waktu yang tidak nyaman untuk kita berwudu. Di subuh hari lagi di dalam selimut, kemudian terdengar azan. Enaknya tarik selimut, tapi ini kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera menyempurnakan wudu kita. Isbagul wudu indal makari. Yang kedua wahai Rasulullah apa? Wa kasratul huta ilal masajid. Ayo perbanyak langkah-langkah kaki kalian menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa wahai Rasulullah? Wantidharus shalah ba'da shalah. Dan hendaklah kalian sembari menunggu waktu salat yang berikutnya, setelah melaksanakan salat yang satunya, isi dan gunakan waktu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabda beliau, apa kata beliau? Man syahidal isya wal fajra jama'atan kana kaqiyamil lailah. Ini fadilah, keutamaan. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Ini sebab yang kedua yang menjadikan kita ini gagal mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ketaatan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersegera. Belum lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam kondisi asing, kemudian ia akan kembali dalam kondisi asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Islam itu datang dalam kondisi tidak populer. Islam itu datang dalam kondisi tidak keren bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kembali juga tidak akan menjadi agama yang populer. Orang yang taat tidak akan populer, bahkan dicibir oleh sebagian masyarakatnya. Fatuba lil ghuraba, tetapi berbahagialah bagi mereka-mereka yang diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita tidak bersemangat menjadi taat kepada Allah apabila kita ini tidak berkumpul dengan orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, mengabarkan kepada kita dalam hadis-hadis beliau, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu akan bersama orang yang sefrekuensi dengannya, sepemikiran dengannya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang ia cintai. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Baik buruknya seseorang itu tergantung dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman, dan dengan siapa dia berkarib. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Mengapa kita harus memastikan kawan karib kita ini adalah orang baik, orang soleh, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Jangan sampai kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang ketika Allah masukkan ke dalam neraka, mereka menyesal kemudian menggugat satu sama lain. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian ketika Allah sudah memasukkan penduduk surga ke dalam surga dengan segala macam kenikmatannya, kemudian ketika Allah juga sudah memasukkan penduduk neraka waliyadzubillah dengan segala macam siksaannya di dalam neraka, kemudian satu sama lain orang yang dulu bersahabat karib itu bertanya, saling menggugat, masalah kakum fi saqar? Kenapa kalian ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah?
Kenapa kita ini dimasukkan dan disiksa di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka menjawab, karibnya menjawab, temannya menjawab, kamu lupa. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kita itu kan tidak sholat. Jadi wajar kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lupa. Walam nakunut aimul miskin. Kita dahulu adalah orang yang kaya, yang Allah titipkan harta kepada kita, tetapi kita tidak menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika kami dan ketika engkau mengajak kepada kemaksiatan, saya adalah orang yang paling bermaksiat, kemudian saya adalah orang yang paling bersemangat dalam menyokong dan mendukung kemaksiatanmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Menyesal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dia ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara salah memilih teman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa seseorang itu gagal mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ia jarang sekali mengingat kematian, bahkan tidak pernah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Akfiru min zikri hadzamil ladzat." Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, ayo perbanyak mengingat pemutus segala macam kenikmatan dunia, penghancur segala macam gula-gula dunia. Hadzamul ladzat, apa itu wahai Rasulullah? Al-maut. Penghancur kenikmatan dunia itu adalah kematian. Jangan sampai kalian menjadi hamba ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Allah ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berderma, wa anfiqu, ketika Allah suruh ia untuk menginfakkan hartanya, kemudian dia enggan. Tetapi ketika ia sudah datang kematian kepada dirinya, kemudian ia baru sadar. Setelah datang kematian pada dirinya, ia berusaha merengek kepada Allah. Dia berusaha nego kepada Allah. Dia berusaha minta kepada Allah, menangis kepada Allah. Akhirkan ya Allah, barang sedetik saja. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah hadir tidak akan bisa diundur, kemudian tidak akan bisa dimajukan. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan kami akan menjadi orang yang saleh Allah, dan kami akan menjadi orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah. Tapi kalla, summa kalla, permintaan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itulah tadi 4 sebab mengapa kita gagal meningkatkan, kemudian gagal mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketaatan itu sangat dibutuhkan di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, menundukkan ego kita, menundukkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati kami ya Allah.
kuatkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah, kuatkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar, yang hak itu hak ya Allah, sehingga kami mampu untuk melaksanakannya ya Allah. Sebaliknya tunjukkan yang batil itu sejelas-jelasnya ya Allah, sehingga kami mampu untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan cahaya di hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau menyinari siangmu dengan mataharimu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allahumma sahil umurana, ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Wasahil umur walidaina, ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada bersama kami ataupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umur jami'al muslimin, ya Allah, mudahkanlah urusan orang-orang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Gaza ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah, hancurkan musuh-musuhnya sehancur-hancurnya ya Allah, dan ampuni kami atas kelemahan kami Allah yang tak mampu buat apa-apa ketika mereka dibantai, dibunuh, seolah diri mereka, seolah darah mereka adalah darah yang murah ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin ya Dzal Jalali wal Ikram. Wasahil umura man hadara fi hadzal makan, fi hadzal masjid. Ya Allah, mudahkanlah urusan jamaah yang hadir siang hari ini di Masjid Nur Muhammad ini ya Allah. Apabila ada yang memiliki kesulitan, berikan jalan keluar terbaik dari masalah-masalahnya ya Allah. Apabila ada yang sakit, tolong sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. La yughadiru saqama, kesembuhan yang tanpa meninggalkan bekas ya Allah. Apabila memiliki hutang yang barangkali sulit untuk dibayar, mudahkan membayar hutang-hutangnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Apabila memiliki anak yang belum soleh, jadikan anaknya soleh ya Allah. Apabila memiliki istri yang belum soleha, jadikanlah istrinya soleha. Apabila belum menjadi suami yang soleh, jadikanlah suami-suami soleh ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umura pengurus takmir Masjid Nur Muhammad ya Allah, mudahkanlah urusan pengurus takmir Masjid Nur Muhammad ya Allah. Gantilah air matanya, gantilah capeknya, gantilah lelahnya dengan balasan surga yang kelak ia akan tuai di surga Engkau ya Allah. Laulaka man siwaka ya Allah, kalaulah kami tidak memohon kepada Engkau, lantas kami akan memohon kepada siapa lagi ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.